وقد نادانا لبيك يا من جلنا وحدا
yang maha menerima kemuliaan-kemuliaan, perbuatan-perbuatan mulia hambanya walau penuh celah dan kesalahan. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling mencintai udzur, wala ahad yuhibbul udzur siwallah. Tidak ada yang lebih mencintai udzur. Udzur itu orang kalau sudah tidak mampu, maka ia tidak mampu memperbuat sesuatu hal dari perintah atau larangan, dimaafkan. Itu namanya udzur. Yang paling mencintai udzur itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Allah membangkitkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Mubashirin wa Sayyidul Mubashirin wal Mundirin. Demikian diriwayatkan di dalam Sahih Muslim. Maha menerima apa-apa dari perbuatan hambanya tergantung kepada niatnya untuk jauh dari neraka, niat lebih tinggi lagi untuk menginginkan surga, niat lebih tinggi lagi karena cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, tidak peduli dengan surga dan neraka. Saudara-saudariku yang dimuliakan, sebagian dari umat ini beribadah siang dan malam, tidak punya niat untuk menghindarkan dirinya dengan ibadahnya dari neraka, tidak pula peduli dengan ibadahnya ada hubungannya dengan surga atau tidak peduli akan berjumpa dengan Allah, apalagi merindukan. Bagaimana keadaan yang seperti ini? Hamba seperti ini, seperti hamba sendiri, masih Allah Subhanahu wa ta'ala berkasih sayang dengan menghadirkan kita di majelis yang mulia dan agung, penuh limpahan rahmat dan anugerah yang besar dunia dan akhirat, yang setiap detiknya mencabut segenap banyaknya musibah yang akan turun di dunia dan akhirat bagi kita dan keluarga kita, yang setiap detiknya jutaan rahmat berlimpah yang tiada akan bisa kita dapatkan di waktu-waktu lainnya. Waktu terus berlalu dan waktu yang lalu tidak akan pernah kembali ke waktu saat ini. Berkumpul 50.000 umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syiar ta'zim, salawat dan zikir dan ta'lim dipadu di dalam satu paduan perkumpulan yang sangat menggembirakan Muhammad Rasulullah. Beramal karena Allah, baik beramal karena Rasul. Syirik. Justru para sahabat beramal siang dan malam demi menggembirakan hati Sayyidina Muhammad. Siapa orang yang paling cinta kepada Allah dari umat ini? Sahabat Rasul radhiyallahu anhu. Namun mereka orang yang paling cinta kepada Allah, justru cintanya menggelegar, meledak-ledak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi." Hadis yang tadi kita baca, jangan sesekali mencaci sahabat-sahabatku. Hadis ini diucapkan Nabi SAW jauh sebelum beliau wafat. Jika kalian berinfak satu gunung Uhud emas pun belum menyamai infak mereka dari satu genggaman tangan mereka atau setengahnya. Satu genggaman begini atau setengahnya belum menyamai. Kenapa? Ma'iyah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka bersama Rasulullah. Beda yang hidup bersama Rasul dengan yang tidak hidup bersama Rasul. Dia berinfak emas segunung Uhud belum menyamai setengah telapak tangan kita. Ya, demikian para sahabat Rasul radhiyallahu anhu. Ini ucapan ini diucapkan Nabi kepada para sahabatnya, bukan kepada kita lagi. Sayyidina Hujjatul Islam Mubarakatul Alam Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari menjelaskan bahwa ucapan ini adalah ketika terjadi pertikaian atau perselisihan antara Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dan Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Tentunya Sayyidina Abdurrahman bin Auf jauh lebih dahulu masuk Islam dari Sayyidina Khalid bin Walid. Rasul mengucapkan itu kepada Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, padahal Khalid bin Walid bukan sahabat Rasul. Jadi perbandingan antara para sahabat Rasul yang baru dan yang lama sudah sedemikian hebatnya, bagaimana dengan kita? Beruntung orang-orang yang mencintai sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan merugi mereka yang membenci para sahabat Rasul radhiyallahu anhu. Dan beruntung dengan seribu keberuntungan orang-orang yang mencintai pemimpin para sahabat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dari sejarah sahabat. Ini kita masuk ke buku kitab Risalah Jami' Imam Ahmad bin Zain Al-Habashi alaihi rahmatullah, yang sanadnya bersambung keduanya kepada Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Masih dalam kalimat wasahbihi wasallam. Sahabat di dalam bahasa sudah kita ketahui sama dengan bahasa Indonesia, teman. Tapi sahabatun Nabi beda. Yang disebut sahabatun Nabi tidak semua orang yang kenal dan bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bersahabat yang disebut sahabat Nabi itu adalah yang kenal dengan Nabi dalam keadaan Islam dan iman, dan wafat tidak dalam kekufuran, yaitu wafat dalam Islam. Itu disebut sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Uwais al-Qarni alaihi rahmatullah sudah masuk Islam, Rasulullah SAW masih hidup, tapi tidak disebut sahabat. Kenapa? Tidak sempat jumpa dengan Sayyidina Muhammad.
jumpa dengan Sayyidina Muhammad, maka ia dinamakan sahabat Nabi Muhammad. Selama ia berjumpa dengan Nabi dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam maksudnya, dan wafatnya dalam husnul khatimah. Saudara-saudara itu yang memuliakan, para sahabat mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dari dirinya sendiri dan dari apa yang dia miliki. Kalau yang memiliki sesuatu hal yang berharga yang dia ingat lebih dulu bukan dirinya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti riwayat Sahih Bukhari ketika Barirah radhiyallahu anha, salah seorang budak wanita yang kemudian dibeli dan dibebaskan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dimerdekakan. Sayyidatuna Barirah ini tentunya seorang budak miskin, diberi makan syurba lahmiyah, disedekahi oleh orang yang mampu dari para sahabat. Syurba lahmiyah itu apa namanya, stok daging. Mungkin seumur hidupnya Barirah belum pernah mencobanya, tapi bagaimana dengan hidangan makanan yang barangkali belum pernah ia mencobanya seumur hidupnya itu, sebelum dia berbuat apa-apa langsung berikan kepada Rasulullah. Lama ingin mengundang Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi malu karena tidak punya jamuan yang pantas untuk menjamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu datang saudara ini, nah ini jamuan yang pantas untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendapat hal yang belum pernah dia rasakan seumur hidupnya, makanan enak itu belum dia cicipi, dia ingat Rasulullah dulu. Cinta Barirah kepada Sayyidina Muhammad, maka dia pun mengundang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam idza ta'ahu miskin ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Kalau diundang oleh orang miskin, terburu-buru datangnya. Kenapa? Takut mengecewakan orang miskin. Datang Rasul bersama kedua orang sahabatnya mendatangi undangan makan di rumah Barirah radhiyallahu anha. Sampai di rumah Barirah, dihidangkanlah saudari tadi belum disentuh oleh Barirah, belum dimakan, belum dicicipi, langsung dihadapkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu sahabat Rasul berkata, ya Rasulullah, Barirah ini miskin, ini makanan pasti sedekah orang. Tidak mungkin Barirah punya makanan seenak ini. Makanan ini sedekah. Rasul berkata, ya Barirah, apakah makanan ini sedekah? Betul ya Rasulullah, ini makanan sedekah. Ada orang menyedekahi makanan ini. Sahabat langsung berkata, ya Rasulullah, engkau haram memakannya, karena Nabi diharamkan memakan sedekah kecuali hadiah. Berubah wajah Barirah dengan kecewaan dan takut. Kenapa memberikan makanan yang haram untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kebingungan Barirah dengan air mata yang mengalir bercampur antara kesedihan dan antara ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala menghidangkan makanan haram kepada Rasul. Namun bagaimana makhluk paling ramah
dan paling bijaksana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanan ini sedekah untuk Barirah, tapi Barirah tidak mensedekahkannya kepadaku, tapi menghadiahkannya, maka makanan ini halal untukku. Rasul langsung mengambilnya. Cerah wajah Barirah radhiyallahu anha. Sayyidina Muhammad paling tidak ingin mengecewakan hati orang lain, paling tidak ingin menyakiti perasaan orang lain. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyakiti hewan pun tidak mau. Diriwayatkan dalam Sirah Indonesia, jika salah seorang sahabat mencaci keledainya. Kenapa? Karena lambat loyo. Maka Rasulullah SAW mendengar caciannya dan makiannya terhadap keledai orang ini. Rasul kata, aku akan membelinya. Ya Rasulullah, jangankan membeli, memberikan ini, memberikan pun aku tidak mau. Kenapa? Loyo begini memberikannya kepadamu, malu aku memberimu, apalagi dibeli. Memberi saja malu, apalagi dibeli oleh Rasul. Rasul berkata, ditana. La ya Rasulullah, dia berkata, la bal ditana. Tidak dengan harga. Tidak ya Rasulullah, dia pun berkata, tidak dengan harga. Maka harganya pun disampaikan. Harga keledai seperti itu begitu, dibayar oleh Rasul, dinaiki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keledai yang loyo dan lemah itu berubah menjadi keledai yang semangat dan penuh dengan seakan-akan penuh tenaga. Kenapa? Ia dihina oleh tuannya dan dicambuk karena loyo dan lemah. Lalu dia dibeli dan dia bersentuhan dengan kulit Muhammad Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam salah satu perkumpulan berkata, adakah di antara kalian yang mempunyai hak atasku, yaitu aku pernah punya salah padanya, aku ingin menunaikannya. Aku risau, aku dipanggil Allah masih membawa salah kepada salah satu di antara kalian. Seorang Ansar berkata, aku ya Rasul. Marah sahabat yang lain, dia ini orang mau menuntut Rasulullah. Aku akan menuntutmu ya Rasulullah. Apa yang berbuat dari kesalahan yang aku berbuat? Rasul maksum, aman dari perbuatan salah. Maka orang itu berkata, sewaktu dalam perang Uhud, kalau tidak salah, aku melewati kudamu dan kau sedang membawa kayu memukul dan kau memukul pahaku sampai betisku ini kena sakit. Aku ingin membalasnya. Berdiri puluhan sahabat berkata, padaku aja balasnya, padaku balasnya. Jangan berkata Rasulullah, jangan pukul betisnya Rasulullah. Dia berkata, aku ingin memukul betisnya Rasulullah, dan kalau tidak memaafkan. Para sahabat sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Rasul berkata dia, maka Rasul menyingkap betisnya yang putih dan bening, di mana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, tidak pernah kutemukan kata Sayyidina Anas bin Malik
keringat yang lebih wangi dari keringatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada minyak wangi lebih wangi dari keringatnya Rasulullah SAW. Dan tidak ada kulit yang lebih lembut daripada kulitnya Nabi Muhammad SAW. Rasul membuka betisnya untuk dipukul. Para sahabat menangis, dan sahabat yang memukul itu sudah memegang pukulan, langsung memeluk betisnya Rasul dan menciuminya sepuas-puas. Rasul berkata, "Kenapa ini kau ingin memukul betisku?" "Ya Rasulullah, aku waktu itu ingin mencium betismu, kebetulan tersikap kena pukulanmu. Aku ingin mencium betismu itu sampai sekarang. Aku masih ingat dan aku masih ingin mencium betismu ya Rasulullah." Indahnya cinta para sahabat pada Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Khalifatul Ula, ketika orang-orang berdatangan merubuti Nabi, mencabik-cabik bajunya, maka Abu Bakar As-Siddiq mencaci maki mereka dan melemparkan dirinya kepada kufar Quraisy, mengamuk kepada mereka. Maksudnya apa? Mengalihkan perhatian. Maka perhatian Quraisy beralih kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ia pun dipukuli sampai tidak bisa dibedakan mana bibir, mana hidung, mana mata. Ia tak sadarkan diri. Jika pertama kali ia membuka mata, sadar, ditolong oleh keluarganya Abi Quhafah. Keluarga Abi Quhafah ini mempunyai kekuatan di Makkah dan Madinah. Kalau sampai dia ingin meninggal, Abu Bakar ingin meninggal, kita akan penggal semua satu dari setiap kabilah yang terlibat dalam pembunuhan. Kita akan bikin perhitungan. Ternyata tidak meninggal. Buka mata, sadar. Abu Bakar, kau sudah sadar? Dia berkata, "Maaf kepada Muhammad, kabarnya gimana?" Marah keluarganya, karena keluarganya belum masuk Islam. Dia berkata, "Kau ini digebuki kayak begini gara-gara Muhammad. Kami yang nolong kamu nanyain Muhammad." Dia berkata, "Sudah dibilang, tolong topang aku untuk melihat Nabi Muhammad." Tidak bisa dibedakan mana hidung, mana mata, mana bibir. Hancur wajahnya, dihantam dengan kayu dan tangan dan lainnya dan kaki dan seluruh tubuhnya mungkin pula diinjak-injak. Dia pun dipapah oleh salah seorang saudaranya pada Rasulullah. Dia lihat Rasulullah sehat walafiat. Rasulullah memeluknya. Rasulullah menangis memeluk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Asal kau tidak apa-apa ya Rasulullah, asal kau sehat walafiat. Inilah cintanya para sahabat radhiyallahu anhum kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di dalam waktu lainnya Sayyidina Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu baru mendapat harta besar berupa kebun Buhairah, kebun
Bayruha, dinamai kebun Bayruha karena itu merupakan taman di Madinatul Munawwarah, taman besar didapatkan oleh Abu Talha Al-Ansari. Maka turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum sempurna iman kalian sebelum kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Langsung Abu Talha Al-Ansari berkata, ya Rasulullah, kebun Bayruha adalah yang paling mencintai, kuhadiahkan untukmu ya Rasulullah. Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu wa arda, ketika dalam salah satu peperangan di perang Uhud, ia berlutut di hadapan Rasul dan berkata, wajhi li wajhikal ridha, nafsi li nafsikal fida. Diriku adalah siap untuk menjadi tebusan bagi nyawamu ya Muhammad, dan wajahku siap untuk menjadi tebusan apapun yang menyerang wajahmu ya Muhammad. Rasul berkata, Abu Talha Al-Ansari ka'alaf minkum. Abu Talha Al-Ansari seperti 1000 di antara kalian. Kenapa? Cintanya pada Sayyidina Muhammad. Para sahabat radhiyallahu anhum kalau dikisahkan satu persatu cintanya kepada Rasul, tidak bisa kita menghabiskan waktu bertahun-tahun, karena buku sejarah itu berjilid-jilid. Ya, bagaimana sahabat ini mencintai Rasul, bagaimana sahabat ini nangis, bagaimana sahabat ini mencintai Rasul, bagaimana, tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, para pecintanya berlanjut kepada para tabi'in. Dalam Adabul Mufrad oleh Imam Bukhari alaihi rahmatullah, salah seorang sahabat, salah seorang tabi'in, siapa sih tabi'in? Tabi'in itu kelompok orang yang bertemu dengan sahabat, gak ketemu dengan Rasul, itu disebut tabi'in, generasi kedua. Berdatang kepada Anas bin Malik dan berkata, Amasasta jildaka jildin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah telapak tanganmu ini pernah menyentuh kulitnya Rasulullah? Anas bin Malik berkata, na'am, sering aku khadimnya Rasulullah. Maka mereka mengambil tangannya dan menciuminya. Tidak bisa mencium tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka menciumi tangan Anas bin Malik yang menyalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanad musafahah ini sampai malam hari ini masih bersambung. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dari salah seorang tabi'in yang datang kepada sahabat. Sahabat itu berkata, aku baiat kepada Rasul dengan tanganku ini. Dia seorang kuli, tangannya buruk seperti tangannya unta, dikatakan dalam riwayat. Maksudnya, wah, udah tebal banget. Iya. Ada yang ngerti bahasa Sunda? Kayak boleh atau boleh. Ada yang tahu boleh apa? Ubi. Pakai ubi tangan. Boleh. Dengan tanganku ini kubaiat Rasulullah. Maka mereka pun bertunduk-tunduk mengambil tangan itu dan menciuminya untuk mendapatkan keberkahan dan cinta mereka dilampiaskan kepada tangan itu.
yang telah bersentuhan dengan kulit Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagaimana keadaan jiwamu? Apa yang sedang kau pikirkan jika di hadapanmu sekarang berdiri wajah Muhammad Rasulullah? Jika berdiri Nabi SAW di hadapanmu, kita akan berebutan menyalami beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita berhaul, kita akan mempunyai kesempatan mencium tangan Rasulullah SAW. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Belum sempurna iman kalian sebelum aku lebih dicintainya dari ayah ibunya, dari anak-anaknya, dan dari seluruh manusia. Tentunya tidak mungkin banyak yang belum mampu mengarah ke sana, tetapi kita ini sudah tergolong dalam kelompok itu. Kok bisa demikian? Malam ini kita meninggalkan keluarga kita, meninggalkan rumah kita, meninggalkan harta kita, ngumpul di sini. Padahal kita tidak melihat Rasulullah SAW di sini. Kalau kita melihat Rasulullah SAW akan terlihat di sini, mungkin dari setahun yang lalu kita sudah di sini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, seorang anak dari muridnya Imam Al-Muhaddits Abdurrahman Al-Dibai alaihi rahmatullah, seorang muhaddits besar yang mengarang Maulid Al-Dibai, yang disebut dikenal Maulid Tiba, Imam Abdurrahman Al-Dibai Al-Muhaddits. Salah seorang muridnya masih kecil mencintai Rasulullah. Dia berkata, Imam Abdurrahman Al-Dibai, kita akan pergi haji, kita berangkat, kecuali ini anak yang dibawa. Terlalu cinta pada Rasulullah yang dibawa, maka orang-orang pun menjaganya supaya tidak ikut. Namanya anak kecil, nyelip di bawah salah satu kereta yang kafilah menuju ke Madinatul Munawwarah dari kota Zabid di daerah Shimal Yaman. Nyelip dia di bawah sampai orang-orang berkata, kita sudah sampai berhari-hari perjalanan ini, kita sudah sampai di Madinah, keluar turun dia dari dalam bawah kereta itu. Ada di sini anak, kamu kenapa di sini? Saya sembunyi di bawah sini, saya ingin ke Madinah melihat tanahnya, tempat tinggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dari Madinah, dia juga dari Madinah. Dia mengambil tanah dan menghirupnya sampai dia mati karena banyaknya tanah yang dihirup. Lantas dia pun wafat, dimakamkan di Baqi, jauh di Baqi. Dijadikan Masjid Nabawi itu kan depannya Baqi, kuburan Baqi itu kan luas. Orang yang ziarah tiap tahun melihat kuburannya semakin mendekat ke kuburan Rasulullah. Saya berdoa kepada Sayyidina Muhammad. Saya pernah berkata, ceramah di Pasuruan di rumahnya Ustaz Sayyid Dari Allah Al-Habib Taufik As-Sajjad di Pasuruan, ceramah pada murid-muridnya. Jangan di antara kalian
merasa bahwa di dalam maulid itu ruhnya Nabi tidak hadir. Kalau orang merasa ruh Nabi tidak hadir dalam maulid, berarti dia mahjub, dia tertutup dari cinta kepada Nabi. Saya katakan begitu. Malamnya hamba bermimpikan Rasulullah SAW menegur hamba, jangan kau katakan kepada tamu-tamuku itu ucapan-ucapan yang menyakiti perasaan mereka. Katakan ucapan yang lembut. Qul lahu Muhammad yuhibbuhum, qul lahu Muhammad yarhamhum, qul lahum Muhammad yashtaq ilaihi. Jangan kau katakan marah-marah di depan orang yang hadir maulid itu tamu-tamuku. Katakan pada mereka Muhammad mencintai mereka. Katakan Muhammad rindu pada mereka. Katakan Muhammad menyayangi mereka. Itu ucapan yang patut kau ucapkan di maulid Nabi Muhammad. Sejak itu saya selalu mengalir atau mengarah pada jalan kelembutan di dalam menyampaikan tausiah. Tidak berani lagi untuk menyampaikan kalimat-kalimat yang ajar kepada hadirin hadirat, karena ditegur oleh Rasul tidak menyukai itu. Rasul ingin orang-orang yang hadir majlis maulid atau salawat atau majlis taklim dikabarkan bahwa Muhammad mencintai mereka. Faqulu jami'an ya Allah ya Allah ya Allah. Dan Engkaulah yang Maha Indah ya Allah.
saudara-saudari juga yang ingin membuka majelis-majelis taklim kecil-kecilan ala Fathur Rasul, membaca Al-Quran atau membaca Maulid Nabi, ya tidak apa-apa, tapi dengan adab, ya dengan adabnya Rasul, dengan budi yang indah, jangan sampai tertawa terbahak-bahak, apalagi pakai barongsai. Majelis taklim pakai barongsai itu sangat keguruannya bongkong. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita mendengarkan qasidah Al-Talaqu wa tadribul ayn jadaha Allah wa al-qabul alladhi bihi rahmatuh. Qasidah ini terus memacu dan memicu cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya doa untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hey
اللهم اكرمنا واكرمنا واكرمنا وشرفنا وافتنا بالحسنى وانت رضيت عنا اللهم ربنا زدنا بما وسع لنا طهر قلوبنا واجعلنا من المكرمين المحبوبين واستغنى بالسؤال يغفر بالشفاعة يا صلى الله عليه وسلم محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.